Apa ya? Pertama sebenarnya karena pandemi ini sih. Sebelumnya kan aku sama Vanes, aku dagang tekstil. Cuman karena corona nih orang nggak ada yang belanja baju lagi. Terus apa ya? Oleh pengen buka frozen food, ternyata rame nih. Vanes jual di Instagram ternyata rame, dapat penghasilan ya 2 juta sampai 3 juta sehari semenjak pandemi. Cuman pas PSBB udah turun, ya udah sepi. Berarti udah mungkin saatnya kita buka toko lagi, buka toko kali Nes. Ternyata pas buka toko sebulan 2 bulan ternyata rame. Terus baru kita kepikiran buka franchise, baru 2 minggu, alhamdulillah udah pecah telur. Semoga kedepannya ada teman-teman lagi atau ada orang-orang yang mau join franchise bareng kita. Ini aku jamin pasti untung, aku jamin ruginya hampir nggak ada. Ini kayak investasi ya Nes, investasi dengan resiko yang sangat amat kecil. Kita jual kebab, kita juga jual minuman yang seger-seger, yang sesuai lah sama minuman-minuman seger sekarang. Sesuai kantong lah ya. Lokasi sendiri sini karena macet. Jadi gue prinsipnya prinsip orang Padang. Kalau di situ rame, misalnya macet orang berhenti, kita harus buka lapak di situ. Gitu. Tapi alasan untuk kebab sendiri apa sih, kan banyak makanan lain. Apakah itu makanan favorit kan berdua juga kah atau seperti apa? Karena waktu itu pas lagi hamil aku ngidam Iya, kebab bener. waktu itu. Terus nggak ada yang buka karena kan PSBB kan waktu itu corona, terus kok nggak ada yang buka gitu. Terus gimana ya, aku pengen banget nih Mas. Akhirnya Mas Bibi masak sendiri, nyari bahan-bahannya sendiri buat masak di rumah gitu. Ya udah nyarilah tuh kulit kebabnya, tortillanya, terus isinya semua. Ternyata enak, kok enak ya Mas gitu. Ya udah kita Pakai coba. cinta bikinnya soalnya. Kok enak gak? Coba kita jual yuk frozen, iseng-iseng aja. Karena kan frozen food kan kemarin emang lumayan laku banget kan pas PSBB kemarin tuh, pas PSBB pertama kemarin. Jadi ya udah, laku ternyata. Ya udahlah kita tekunin aja lah di sini gitu. Mumpung nggak ada kegiatan juga sih. Berarti ini tempat rezeki Gala juga nggak sih? Dalam kata Gala Alhamdulillah. lahir, kebab ada. Alhamdulillah, Iya, Tuhan tuh iya. adil. Tuhan tuh adil. Jadi saat ekonomi keluarga gue nggak memungkiri ekonomi keluarga lagi benar-benar hancur. Tanah Abang benar-benar buka tutup yang udah benar-benar kolaps banget. Terus Vanes juga kesandung kasus hukum, di mana Vanes belum boleh syuting, belum boleh ambil job apapun itu. Sampai kasus hukumnya selesai, kita juga nggak tahu sampai kapan. Terus ya udah kepikiran gitu buka toko kayak gini. Ternyata ya sedikit-sedikit lumayan banyak lah ngebantu keluarga kami. Itu aja sih. Tapi mana dengan kasus hukum seperti ini, ada rasa ketakutan tersendiri nggak sih untuk memulai berbisnis dengan image sekarang? Saya sebenarnya emang agak gambling juga sih, karena kan kita berdua nggak ada yang berpengalaman ya di dunia food and beverage ini gitu. Cuman ya kalau kita nggak nyoba nggak akan tahu kan gimana hasilnya gitu. Karena aku juga kan nggak bisa syuting juga waktu hamil gede. Terus Mas Bibi juga kan Tanah Abang tutup. Jadi ya kita harus cari cara sih biar bisa bertahan hidup gitu aja sih sebenarnya. Niatnya sih sebenarnya untuk keluarga kecil kami. Tapi alhamdulillah niat baiknya juga disambut gitu, disambut yang baik juga. Jadi ada keinginan otomatis waktu juga akan digital untuk bisnis. Nah, anak sendiri seperti apa membagi waktunya nanti ketika sekarang harus bolak-balik untuk promo, untuk mencentong. Ya, Sebenarnya kayaknya 70% gue yang kerja, dia cuma ngebantu posting, repost segala macam. Jadi gue ada adik gue, ada tim juga 2 orang yang ngebantuin. Jadi ya Vanes lebih gue pengen fokus dia ngajarin anak sih segala macam. Kita pengen yang terbaik lah buat Gala. Apalagi ini anak pertama, Vanes juga sayang banget sama anaknya. Ya itulah, sayang sama anak intinya. Tapi Pane, dirimu sendiri seperti apa sih? Banyak orang yang penasaran dengan cara didik Vanessa terhadap baby seperti apa sih, kan sering posting TikTok juga dengan Gala. Itu gimana sih? kan sekarang zaman mah udah canggih ya, jadi yang misalnya aku nggak tahu gitu, biasa aku sharing sih sama teman-temanku yang udah kebetulan punya anak gitu. Atau nggak, misalnya aku nggak tahu apa, bisa aku Google, atau nggak aku tanya ke dokter anak aku gitu. Ya dibawa, sebenarnya yang dibawa enjoy aja sih, yang penting kitanya happy gitu, kitanya tulus ngurus anak. Ya itu berjalan dengan sendirinya sih, kayak naluri-naluri keibuannya tuh muncul sendiri gitu. Nggak ada sekolahnya kan jadi ibu itu kan, tapi memang pas begitu punya anak tuh emang beda lah gitu, semuanya keluar dari dalam diri sendiri gitu. Nggak ada yang ngajarin sih. Tapi melihat dirimu begitu eksis dengan Gala di sosmed, itu seperti apa sih? Karena banyak banget fansnya Gala. Banyak banget fans Gala. Jadi setiap aku posting Gala tuh ya Minta bikin akun malah. iya, Banyak yang minta banyak bikin banget akun. yang care sama Gala. Emang itu anak emang luar biasa gitu ya, dari dalam perut emang udah ditungguin gitu dan sampai lahir. Jadi aku memang suka lah membagikan momen aku sama Gala biar bisa semua orang lihat gitu. Memang aku kan
kan nggak pakai suster, aku nggak pakai pembantu juga kan untuk ngurus anak, jadi apa-apa aku sendiri sama Mas Bibi berdua gitu. Ya kita juga masih belajar sih untuk ngurus anak. Tapi endorse sudah banyak yang masuk, mungkin untuk Galang melihat begitu banyak yang support. Endorse baju bayi banyak yang masuk, cuman karena terakhir akun Vanes di hack, di report, jadi ya uang-uangnya kita balikin. Tapi ya sekarang karena akun Vanes sudah balik, ada lagi udah mulai nanya lagi. Mungkin emang rezekinya dia, jadi apapun yang ngambil dari rezeki orang, misalnya rezeki istri gue emang udah rezekinya dia. Orang mau ngambil kayak gimana pun balik lagi gitu. Tapi akan mengarahkan kemana nanti Galang? Ke dunia entertain kah seperti ibunya, atau bisnisnya seperti ayahnya, atau seperti apa? Aku ngebebasin aja sih nanti anakku mau seperti apa ya. Kita sebagai orang tua dukung aja lah asal yang baik gitu ya. Kalau gue sendiri mau jadi pembalap anak gue. Kenapa? Karena apa ya? Karena cocok aja gitu. Bayangan gue saat Vanessa itu hamil, Vanessa selalu nanya, Mas anaknya mau jadi apa? Aku pengen punya anak pembalap gitu. Soalnya namanya ada Gala, Sky itu kayak kenceng gitu, lebih nembus langit. Jadi pengen jadi banget apa anakku jadi aja pembalap. gitu. Luas lah artinya. Harapan gue, tapi kalaupun dia nggak pengen jadi itu, ya udah, itu hidupnya dia. Tapi bertentangan nggak dengan dirimu mungkin? Suami ingin pembalap, risiko pembalap kan tahu sendiri seperti apa. Nah, sebagai ibu melihatnya seperti apa kan ya? Aku mah ngedukung apa aja sih yang positif gitu. Aku ngelihat juga potensi yang ada di diri dia nanti apa itu yang pasti kita dukung lah. Nggak kita kotakin gitu harus jadi ini gitu, nggak juga. Dibebasin aja. Tapi kalau anaknya rewel nggak sih? Ya kalau misalnya berapa ya, sebulan pertama sih rewel, ya setiap malam lah begadang gitu. Tapi sekarang pas udah mulai masuk 2 bulan udah mulai nggak terlalu serewel awal sih. Paling rewelnya tiap hari Minggu karena Vanesnya hari Senin mau Oh ya pas sidang. mau sidang itu rewel Jadi ya. asinya agak susah tuh tiap hari Minggu. Jadi sebelum hari Minggu kita harus nyetok asi. Itu aja sih. Itu aja sih. Kemarin sempet posting mandiin Galang pakai ember gitu, katanya captionnya walaupun sederhana tetap bagus. Iya, jadi kan kita mau bawa ke baby spa kan takut kok ini ya corona kan dipijit-pijit sama Harganya orang. juga lumayan. Harganya juga mahal. Menurut aku sayang ya. Terus kalau mau beli yang plastik kan takut ngemompanya tuh susah gitu. Ah udahlah kita beli ember gentong aja. Kan sama aja gitu. Enggak, sebenarnya gue tadi pengen Lebih beli bak awet. mandi, cuman pas nyampe sana, oh ternyata bak mandi mahal juga ya, gue nggak tahu. Ya udah akhirnya beli tong sampah lah itu. Lumayan lah sama aja kan. Cuman di baby dia spa senang, juga. anak kecil kan nggak tahu apa, yang penting dia senang, ketak cipuk, tingginya udah tinggi banget juga, udah 62 cm, jadi syukur deh dia tinggi ke atas, nggak ke samping kayak kita berdua. Kayak Itu aja sih. mengajarkan kesederhanaan dari bini juga nggak sih kayak gitu? Iya sih sebenarnya ngajarin kesederhanaan karena kan kita dasarnya dari orang yang adalah dulu mau kesini ada, mau ke situ ada, cuman saat kita benar-benar jatuh, gue benar-benar ngalamin sama Vanes, hidup tuh harus hemat, hidup tuh nggak harus yang foya-foya segala macem. Jadi gue mau Tahan lah. ngajarin Gala hidup sederhana, hidup ala kadarnya. Jadi nanti saat dia jatuh, dia nggak kaget Nggak gitu. kaget. Gue sama Vanes kemarin benar-benar kaget banget, benar-benar shock nih Vanes ya. Stres lah ya. Kayak semua jadi- orang ngalamin itu ya. Ya jadi semoga anak gue belajar dari apa yang terjadi sama kita berdua. Dia belajar lebih sederhana lagi, lebih nikmatin apa yang ada di sekitar. Itu aja sih. Tapi berarti di sini walaupun Vanessa Angel selebriti, tapi tetap mempertimbangkan sesuatu juga dalam arti kata nggak terlalu menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang nggak penting atau Alhamdulillah udah enggak. Karena semenjak nikah semua udah beda ya. Kalau dulu kan pas single ya udahlah bodo amat gitu sama duit kan. Kalau pas udah nikah sekarang lebih mikir sih, aduh apa-apa kayak misalnya mau beli nyenengin diri sendiri, aduh sayang buat anak aja, buat nabung aja. Lebih ke gitu mindsetnya. Kalau dulu kan sendiri nggak ada yang dipikirin, jadi mau buang uang juga ya udah gitu. Itu aja sih pengalaman sebenarnya. tapi mungkin ngelihat Gala rambut panjang itu emang sengaja kah atau permintaan ayahnya kah atau seperti apa sih dari Itu ibunya sendiri tuh. Oh, aku nggak mau dipotong, bagus rambutnya. Tapi takutnya kalau dibotakin nunggunya lama gitu, jadi ntar nggak lucu lagi. Dia sih udah mau botakin, cuman aku ntar dulu masih lucu gitu. berarti akan panjang sampai umur berapa kira-kira nanti? Ntar semut ibunya aja, semutnya aku aja. Ya wes. Kamu kan sering nge-posting foto dari anak nih. Kamu nggak ada perasaan seperti selebriti lainnya foto anak dieksploitasi oleh orang-orangnya? Kalau menurut aku sih enggak ya, itu kan salah satu bentuk aku sayang sama anak aku gitu. Aku pengen membagikan, oh nih anakku lucu nih terus fansnya Gala kan juga banyak kan, jadi
pengen ngebagiin momen itu, justru nggak mau ngumpet-ngumpetin sih gitu. Engagement tinggi gara-gara gala itu. Jadi Gala bawa berkah banget. Bawa Gala berkah bener-bener banget. bawa Nah, berkah. rezeki anak emang nggak bohong sih. Dunia kita berubah, Kita percaya ya, iya jadi kita percaya. Dunia benar-benar berubah berubah. saat punya anak sih. Jadi ada tujuannya. Jadi yang nggak ada tuh tiba-tiba, oh ada ya, ada juga orang yang mau bantuin karena ada anak. Ya itu aja sih. Gara jadi rem hidup kita ya Nes ya. Jadi pembawa berkah lah. Mau berkah lah. Udah. Perkembangannya sendiri udah sejauh apa Bang? Gala Bang? Apa? Gala udah bisa apa gitu Gala? Udah bisa tengkurap, udah bisa ngangkat kepala sendiri sih. Terus ya udah mulai bisa ngomong-ngomong, ketawa, respon aku kalau manggil dia udah bisa ketawa. Udah bisa ngambek. Jadi Udah kalau bisa misalnya nangis-nangis dikasih- palsu gitu, acting udah bisa dia. Tapi udah bisa minta dedek. Waduh, ntar dulu deh. Ini Ya. aja belum kelar. Tapi pengen punya anak berapa sih? Jalan proses sidangnya seperti apa sih sebagai pelayan? Ya kemarin emang proses sidang ini gimana ya, berat lah buat Vanes, apalagi Vanes pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi gue pun ngelihat istri gue mikirin anak gue saat di sidang tuh kayak ya gimana ya, kayak sedih aja gitu. Bayangin aja istri gue baru punya anak 2 bulan harus terpaksa gitu lawan hukum. Terus orang-orang di luar sana juga ngiranya salah sendiri makin narkoba. Di sini gue mau jelasin lagi, istri gue sama sekali nggak makin narkoba, istri gue sama sekali nggak menggunakannya, dan istri gue Vanessa Angel memiliki resep untuk menggunakan Xanax tersebut, dan obat tersebut nggak dipakai semenjak Vanessa dari hamil dan sebelum hamil. Itu obat dipakai saat Vanessa di Surabaya saat stres hadapin kasus hukumnya. Ya sekarang aku udah ngasih pengertian sama Vanessa, orang tua aku juga udah ngasih pengertian ke Vanessa. Harus sabar, emang kayak gitu proses hukumnya. Ya udah kita ikutin proses hukumnya kayak gitu. Itu aja sih. Vanessa sendiri menjalani seperti apa? Ya mencoba ikhlas aja sih Mas. Ya pasti berat ya, karena kan di saat yang bersamaan harus menyusui dan harus mikirin kasus hukum yang which is itu nggak gampang gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi stres memang asiku jadi dikit gitu. Sementara kan anakku full eksklusif asi kan gitu. Kita Jadi, mikirin segala aja sih. itu cuma aku yang dia ke aku cuma anak aja sih gitu. Sedih aja kalau harus sampai dipisahin sama Gala. Jangan kan kayak gitu, misalnya kita ke toilet sebentar aja tuh kayaknya gimana gitu ninggalin anak gitu, apalagi sidang kan lama. Udah dulu ya guys. Kemarin sempat aku nggak keluar, sempat stres nggak sih Vanessa? Ya untungnya sempat mompa beberapa kali, jadi pas lagi asinya sedikit masih ada stok yang aku mompa sebelumnya gitu. Untuk Mas, melihat Vanessa udah punya anak, perubahan besar apa nih yang dirasakan dari sebelum dan sudah menjadi seorang ibu? Si Vanes, Iya. banyak banget. Dia jadi lebih sabar, dia jadi apa ya? Jadi lebih fokus gitu sama sesuatu. Jadi dia kalau ngelakuin sesuatu tuh nggak ditunda-tunda lagi. Kalau Vanes yang dulu, misalnya dia ada endorse atau ada syuting, ntar aja lah, make up ntar aja. Sekarang karena dia udah punya anak, jadi dia lebih bangun lebih pagi, jadi lebih siap gitu. Dia bisa nyiapin bajunya, nggak harus ini, nggak harus itu, dan lebih hemat sih jatuhnya Vanes sekarang karena semenjak